Saya tadi Anda Bang kan Fahri membuat diam, tuduhan. saya ngomong, saya dulu, Anda menuduh. saya dulu atau Oke Bang ya, Fahri? saya mohon waktu nanti untuk menjawab Saya tuduhan dulu dia. atau Bang Fahri? Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Nanti Fahri? kita berikan waktu, Bang. Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Jadi ketika diskusi saja, saya kira kita harus memahami bahwa kenapa kekhawatiran kita sekarang itu, mohon maaf ya, daya kritis. Saya ini dulu juga bekerja sama dulu ketika jubirnya dengan Bang Daniel, ketika melihat fenomena banyak politisasi bansos ketika 2018, kita sangat keras, tapi saat ini mohon maaf, itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena sekarang menikmati itu. Saya kembali, kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor, menurut saya harusnya kita berkah, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK kemudian memberikan tegur hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran. Ya. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP menguatkan bahwa ini dipaksakan. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya katanya kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini, saya harus katakan, di saat kita mohon maaf, Pak Prabowo mangga terima kasih menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Tapi judul ini sudah tepat, panas di luar pentas. Saat ini sebetulnya panas di lapangan. Dari paslon manakah yang menurut Anda paling realistis untuk diimplementasikan, Bu Retno dulu? Kalau soal kesejahteraan sosial sih saya ngelihatnya misalnya mungkin arahnya tadi ya. Makan siang maksudnya itu ya, tapi pertanyaan saya gini, kalau tidak salah anggarannya hanya $1 ya, kalau $1 tuh taruhlah 15.000 gitu. Nah ini kan dibikin sama vendor dan lain-lain ya, taruhlah gitu bersih-bersihnya 11.000 plus susu. Kalau kita mau berbicara gizi kayak apa ya dengan makanan hanya sekitar 11.000 plus susu gitu. Saya justru tidak menangkap bahwa ini akan betul-betul meningkatkan gizi gitu, karena jangan-jangan nanti isinya ya cuma mie ya gitu, atau hal yang nilainya memang mau nggak mau ya jadi rendah karena kan pasti dipotong macam-macam termasuk kemasan. Yang kedua adalah terkait dengan ini diambilnya dari mana ya? Apakah dari dana kesejahteraan ataukah diambil dari dana pendidikan? Nah kalau diambil dari anggaran pendidikan maka itu akan memberatkan karena anggaran pendidikan saja itu sudah untuk 24 KL. Nah nanti kalau 24 tadi itu Kemendikbud dan Kemenak itu kan dapatnya juga nggak banyak. Lalu dipotong sama anak-anak makan nih ya, pesantren dan lain-lain kan juga menyambut ini. Nah kalau misalnya dipotong, maka anggaran pendidikan itu dari 20% kan tambah gaji guru di situ juga tuh sama apa. Nah itu saya khawatir nanti tuh biaya pendidikan atau anggaran pendidikan kita untuk operasional malah lebih rendah. Nah terakhir saya rasa terkait dengan kalau mau ini malah sebaiknya meningkatkan misalnya pelayanan pendidikan, misalnya anak-anak dengan disabilitas itu melalui terapis, karena terapis juga ada di SLB. Pak Maftuhan silakan. Pertama, terus terang saya juga harus mengomentari yang makan siang gratis karena itu yang paling heboh ya. Bagi saya perlindungan sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial itu pilarnya jelas. Satu, jaminan sosial bisa di kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang kedua di bantuan sosial, bisa barang, cash transfer atau yang lain. Nah ini pilar utama yang harus terus kita tegakkan. Masalahnya adalah cara menyalurkannya, cara pengadaannya. Yang tadi seperti Mas Iqbal sampaikan, tidak memanusiakan manusia, tidak memperkuat dignity
warga negara Indonesia. Saya setuju bahwa bansos dan jaminan sosial itu hak seluruh warga negara. Negara harus memberikan melalui pemerintah. Jadi jangan ada yang mengklaim bahwa itu belas kasihan.